Halo semuanya, jadi di episode hari ini ada temenku yang aku sama sekali nggak tahu dia sebenarnya dari mana. Jadi aku mikir dia cocok banget buat nanya, Putri lu sebenarnya dari mana sih? Jadi ini kita ada Putri Habibie. Halo. Gue sebenarnya dari Hollywood. Itu mah udah tahu. Tapi backgroundnya sebelum ke Hollywood dari mana? Itu yang kita tahu hari ini. Jadi lu sebenarnya dari mana sih? Gue agak bingung sih, lo sebenarnya ada di mana? Ini kan di Pecel Lele depan rumah gue kayaknya. Dengar lu belum pernah makan lele, jadi gue mau bawa lu ke tenda lele gitu. Gue yang ngajak makan hari ini. Lo juga belum kan? Lo juga Gue belum pernah, kan? tapi dari Vietnam. Gue nggak tahu kalau yang Vietnam punya makan pup nggak. Gimana ya, gue tuh dari eyang gue, my mom, sampai gue belum pernah makan lele karena nyokap gue tuh mendoktrin gue, Mbak itu kayaknya makannya pup deh, kayaknya makan, terus gue jadi kayak, oh my god gitu. Tapi I will try sih kayaknya. Sampah gitu sih sebenarnya. Mereka tipe yang nyari sampah di bawah gitu kan. Kayak nggak ada makanan tertentu yang dicari, asal kayak makan gitu. Mungkin itu yang dimaksud kali ya. Nggak beneran. Iya makanya. And you're not helping my courage untuk makan itu. Nggak usah. Ikan yang lain sama kok, sama-sama ikan. Kan tekstur Yes, betul. beda. Karina nggak suka, dia nggak suka kepalanya gede banget kan di piring kayak gitu. Iya, ada kumisnya, Kar. Biasa dicukur dulu kok sebelum dimakan. Itu nggak digoreng. Congratulations on the new baby. Thank you. Nggak kedengeran ya dari tadi pules dia. Gue cannot wait to have brunch with your girls. Ayo, And you. Lu harus kesini lah. Ini kesini. Iya, I will. Aku akan sana. Gara-gara COVID nggak mulai-mulai. COVID, sorry, bukan COVID. Semoga cepat berlalu ya, jadi kita bisa traveling ya kan. Amin. Lo bisa makan hokben. Itu, lu belum pernah lele, gue belum pernah hokben. Masih. Lo parah ini. Karina lah, dia kan tour guide gue kalau ke Indo. Gue nggak pernah diajak. Nanti I will ajak you berdua makan hokben yang paling enak. Padahal sama aja ya hokbennya. Terus kita mau ngobrol apa nih? Gue mau nanya, lu sebenarnya dari mana sih? Lu orang apa? Karena menurut gue banyak orang nggak tahu. Kita semua Gue tahu. tuh orang Indonesia. Lu bisa makan yang super, masak yang super enak gitu. Itu kita tahu. Tapi lu backgroundnya lu dari mana? Jadi gue tuh campur-campur. Makanya kalau ditanya orang mana Put, gue selalu kayaknya orang Indonesia sih karena banyak banget. So my dad side of the family itu adalah orang Parepare, Gorontalo, dan Medan. Oke, terus my mom itu adalah orang Solo dan orang Bugis Makassar. Terus my mom's mom, my Yangti, itu adalah setengah Portugis. Jadi gue kayak orang mana ya? Blasteran dong. Apa? Blasteran dong. Iya kayak Cinta Laura sama kayak Zoe lah. Padahal gak kelihatan. Nah, pada gue bagian mancung dikit kek, apa kek? Mancung? Jangan. Ketutupan pipi nih. Nah, kalau background lu segitu mix ya, waktu kecil di rumah ada makanan apa? Kayak yang makanan Jawa, itu makanan Sulawesi, lu makan makanan Batak, apa yang kayak paling sering ada di meja makan? Makanan yang sering ada di meja makan itu karena gue itu sempat tinggal lama sama my dad side of the family, kakek gue. Jadi banyak tuh makanan Sulawesi. Even kalau eyang gue yang dari nyokap kan juga Sulawesi banget orangnya. Jadi kehidupan makanan gue sih banyak dimulai dari makanan-makanan Sulawesi ya. Kayak misalnya kalau kita lebaran kan orang makan ketupat. Nah, kalau di keluarga gue tuh mostly banyaknya kita di rumah gue itu ketupatnya jarang, lebih ke buras. Ya, jadi lontong sayurnya tuh pakai buras. Terus kemudian yang pasti selalu ada additionalnya adalah ini roti jala pakai apa Medan? Lontong Medan ya. Kayak ada sayur Medannya yang ada tauconya sama udangnya gitu. Terus ada roti jalanya. Itu yang wajib justru. Jadi nggak ada ketupat jarang, diganti dengan buras, terus ada makanan Medan gitu. Wow. Dan sampai sekarang kalau kayak lagi sama keluarga gitu makannya kayak gitu?
Iya, makanya kayak gitu. Makanya kalau lagi lebaran itu pasti ketupatnya, misalnya ada nih ketupat buat adaan aja, terus orang-orang kan suka kirim ketupat. Tapi yang dimakan sama kita tuh burasnya gitu. Karena dari kecil gue taunya lontong sayur makanya pakai buras. Seru Nah, ya. bedanya buras sama lontong apa? Gue tahu, tapi tolong jelasin. Mungkin ada yang nggak tahu. Kalau lontong yang gue rasakan ya, actually gue belum pernah lo bikin lontong. Gue baru pertama kali Lontong tuh, percetakan kemarin dan jadi gue share. Tapi kan kalau bentuk nggak yeah. bisa. Gue mau bikin resep ini loh, resep bubur. Bubur kilat itu. Gampang loh. Ya, I will try. Nah, kalau si lontong itu yang gue rasakan ya kayak ketupat, lontong, kan rasanya tawar. It's like nasi aja gitu kan. Kalau buras itu very very savory. Jadi asin. Pakai santan nggak? I think pakai santan. Terus the daun aku nggak tahu deh. Kayaknya I think it's different from lontong. Nggak tahu Pakai sih. teman-teman viewer Kalau lontong correct me if selalu pakai ini kan daun pisang. Nah, kalau Kalau buras nggak tahu deh. Rasanya tuh asin banget nih kayak lo makan arem-arem yang asin gitu. oh jadi sebenarnya bisa dimakan langsung udah enak. Gue sih suka nyemil, gila nyemilinnya buras ya gimana. Tapi kalau emak ya kenapa enggak? Terus dia kan always comes in ini, dia bentuknya pipih gitu kan, kotak pipih, terus diikat jadi dua gitu modelannya. Kalau ketupat kan dibikin seperti bentuk ketupat kayak gitu. Kalau ini dia kotak, kayak handphone gitu, tipis. Kayaknya gue pernah lihat di pasar deh, tapi gue nggak tahu itu apa. It's very good. Gue suka Jadi, tahu yang dibungkus daun, gue nggak tahu isinya apa, jadi gue nunggu aja dulu. Tahu-tahu ya mungkin itu kamar hotel, nggak jadi dulu. asin gitu ya. Jadi karena itu savory banget, jadi kalau buat gue adds to the flavor aja, dicampur pakai opor enak, dicampur pakai apa sayur ketupat Betawi juga enak gitu. Jadi I always pick buras instead of ketupat. Oh, bikin lapar aja nih, gue baru makan tuna doang tadi. Sama yang wajib juga ada di kalau ke acara keluarga besar itu adalah ikan laut yang segede gambreng, terus atasnya dibakar, terus atasnya disiram pakai sambal cabai gitu. Kayaknya itu khas Gorontalo ya. Kayak sambal colo-colo gitu bukan? Kayak sambal colo, gue sih ngeliatnya ya kayak colo-colo, terus ada juga yang kayak sambal matah, yang dice, terus Irem. gitu. Yes. Terus ada juga kalau dari keluarga bokap, kalau berkunjung ke nenek dari keluarga bokap, itu ada yang namanya sup binte biluta. Sup binte itu dari Gorontalo. Itu isi supnya adalah jagung. Jadi Gorontalo is famous for their corns. Warnanya lebih muda dibanding corn biasanya. Terus it's sweet. Jadi ada sup binte itu isinya ada cornnya, terus ada daging kepiting dan udang dan kelapa. Enak banget. Itu Kental selalu ada. kayak sup Enggak, cair it's apa kayak cair? clear soup gitu. Jadi kayak clear soup. Iya, kayak clear soup gitu. Yang enak juga dimakan pakai buras. Kayaknya gue Baru suka gue mau makan nanya buras. makannya pakai apa? Pakai buras. Normally people makan aja sih, cuman nggak tahu gue kayak edik buras gitu. Jadi setiap gue datang ke rumah yang ada buras, gue makan buras. Jadi pengen gue. Nah, lu dari kecil yang ngajarin lu caranya masak siapa? Mama. Gue suka sih nyokap lu nongol di Insta lu, di pinter banget masaknya. Tapi lu belajar dari dia bukan? Atau dari siapa? Jadi I grew up in a house, in a family yang hobinya masak. Jadi my mom masak, terus kemudian banyak aktivitas memasak di rumah juga. Dulu eyangku kan duta besar, jadi suka ada banyak acara kedutaan gitu loh. Nah, I like hang out in the kitchen karena mereka masak banyak banget kan untuk semua orang. Terus kegiatan memasak di dapur itu tuh aku suka memperhatikan mulai dari kayak cateringnya apa segala macam gitu-gitu. It excites me. Selain gue bisa nyomot-nyomot makanan tamu-tamu, juga gue jadi terbiasa melihat aktivitas memasak. And I think it triggers my hobby yang sekarang ini. Karena gue udah mulai main masak-masakan tuh dari seumur Zoe gitu. Gue suka kayak sok potong-motong. Nah itu gue pelajarin dari behavior yang gue lihat di rumah. Dari nyokap gue sama dari si catering-catering itu yang suka ada acara gitu. Oh, terus lu inget nggak makanan pertama yang lu masak tuh apa? Atau lu paling jago masak apa dulu?
Ada yang kayak keinget nggak? Gue selalu lumpia goreng. Kalau gue masak, inget mie itu. Gila canggih banget. Keren banget lumpia goreng. Gue apa ya? Yang pasti sih gue main masak-masakan pertama kali itu, gue ceritanya jadi Ibu Siska Suitomo. Jadi emang dari kecil gue banci tampil, kayak nggak ada yang nonton, tapi iya ibu-ibu. Gitu. Rambutnya juga ikutan nggak? Bagus loh rambutnya. Jadi nggak bisa. Terus my first menu yang gue masak itu adalah cookies, tapi cookiesnya digoreng. Gak enak banget, kayak tepung goreng. Terus yang kasihan adalah, I don't think it's enak, it's keras gitu. Tapi I was so proud, karena gue kirim ke nenek-nenek gue, terus mereka kayak enak banget, padahal gue yakin gak enak. Aduh. Tapi itu ya, that positive attitude, that appreciation, itu yang justru menurut gue bikin gue jadi kayak, kayaknya I think I can do this deh gitu. Well, in fact, I don't know, maybe it's not too good, tapi yang ditanamkan tuh positif, jadi membuat gue merasa terafirmasi dan sampai sekarang akhirnya lanjut gitu. Sampai bikin buku masak yang bagus banget buat anak kecil. Iya, thank you so much loh. Bagus Terus banget. juga apa ya? Nggak tahu kadang kita tuh gue suka penerbitnya sama nih, kita kan temen. Iya. Bikinnya bareng ya, Mik ya? Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman luar biasa sekali, teman-teman. Terus juga gue suka ngeliat ya, orang-orang ataupun followers gue suka bilang, kalau aku di rumah masak malah kamu ngapain masak, ntar gini-gini, nggak usah masak lah, gitu-gitu. Itu jadi membuat mereka nggak pede sih. Gitu. Jadi sarannya itu gitu, biar semangat masaknya. Tapi jangan. True, itu kayak gue sama gue digituin sama nyokap gue dalam hal nyetir. Jadi gue nggak boleh nyetir dari kecil. Kamu tuh orangnya kan panikan, kamu kan ini. Akhirnya gue sekarang nggak bisa nyetir dong. Sama kayak Karina, dia juga nggak bisa. Gue bilang gimana kalau di emergency gimana gitu, terus Zoe sama Hazel harus ke rumah sakit. Kayaknya kan ada ambulan. No. Tetap skill yang diperlukan. Maunya nggak bawa mobil, tetap harus bisa nyalain mobil dong. Bisa kan, tapi? Gue bisa sih, cuman gue tadinya waktu SD tuh gue suka bawa mobil, maaf ya Pak Polisi. Tapi terus sama nyokap gue nggak boleh gini. Terus makin gede, kalau sekarang gue disuruh bawa mobil, akhirnya gue takut ntar gue kayak nabrak orang lagi. Oke. Gitu. Nah, makanan favorit lu sekarang ini apa? Kalau lu bisa makan satu makanan tiap hari, sampai hari yang lu sudah tidak ada di dunia kita lagi, bakal makan apa? Buras. Gue makan nasi Padang sih. I think nasi Padang beats everything. Dari mulai yang mau makanan semahal apa, sampai makanan segimana-gimana ya, gue nasi Padang is key, man. Terus kalau ke rumah makan Padang, lu lauknya apa aja? Gue lauknya ayam pop 3. Don't judge people. Gue makan ayam pop 3, nasi setengah ya. Oh my God. Terus gue makan sambal hijau dan sambal merah. Sambal merah tuh biasanya nggak dikeluarin, guys. Lo harus minta. Mbak, minta sambal merah gitu. Ya, sampai terus gue kemudian tahu pasti. Iya, lo mesti minta. Terus gue makan si daun singkong itu sama satu lagi terong, masakan terong gitu. Sebenarnya itu karena gue kayak agak-agak self conscious sih, karena aduh takut makan ini itu. Tapi kalau zamannya gue dulu belum peduli akan kesehatan ini, gue makan otak gitu-gitu juga. Lo makan otak? Otak waktu gue kecil, nenek gue suka masak kayak goreng tepung gitu, itu buat bule cukup umum. Tapi otak kambing, sampai gue tahu itu apa, langsung gue nggak mau lagi. Terus gue pernah salah dapet yang bener-bener kayak ada bom bau gitu di mulut gue, kayak bener-bener kayak meledak. Semenjak itu gue udah nggak bisa. Dengan takutnya gue bakal dapet yang bau lagi. Tapi good for you, because itu kan kayak nggak sehat gitu. Teksturnya itu loh, urat suka nggak? Suka. Gue nggak nyari, tapi oke gitu. Nah, orang nyampe Sydney tuh nyarinya gitu-gituan, soalnya susah banget dapetnya di sini. Kikil, urat, jeroan, semua itu susah banget dapetnya. Iya. Jadi kalau mereka makan ke rumah makan Padang ke sini, pasti cuma nasi sama kolesterol tok udah. Dicari-cari di sini, itu yang dikangenin. Di mana? Di Sydney? Australia? Iya. Oh, di Sydney. Oh, oke.
Pokoknya kadang cuma ya, ibu Padang yang pinter masak. Kalau bule tuh nggak bisa masak kikil, alot, keras banget. iya, iya, iya. Kalau Emang, mereka emang. Kalau di sini tuh bisa kayak, enak banget ya. nggak keangkat I gitu. think I forget some. Buat lu aja. Kalau kita makan Padang, lu sama Karina aja. Gua enggak. No, 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 no. No, no. Pertanyaan terakhir. Waktu lu kecil, ada nggak makanan yang kayak sampai sekarang tuh lu kangen banget, kayak yang udah nggak dimasak lagi, udah nggak ada di meja makan lagi, lu kayak nggak bisa nemu lagi gitu. Ada nggak yang bener-bener dikangenin yang dulu lu makan di rumah yang udah nggak ada lagi? Apa nggak ada? Masih ada semua? Sebenarnya ada ya, cuman ini bukan masakan daerah sih. Kak, Nggak dulu tuh usah. ya, ah, Apa? Iya, nggak usah masakan ya, daerah. ya mungkin nih lo tahu produknya. Jadi dulu kan gue I live with my grandpa and he works di London. Terus kalau dia pulang ke Jakarta, selalu bawa koper-koper isinya jajanan Saint Michael, Marks and Spencer's. You know those snacks Selera yang kayak lu. biskuit coklat atasnya. Terus ada satu gue dulu nyebutnya kerupuk bunga. Hmm. Nah, kerupuk bunga itu snack Saint Michael, snack Marks and Spencer warna merah, kayak ciki-cikinya gitu, bentuknya bunga. Enak banget nih, I've been searching for it, tapi sekarang udah nggak ada, oke, udah discontinue dan nggak pernah ada lagi. Itu sih yang paling gue justru kangenin banget, bener-bener kayak, Sampai dicari gitu. ya. Lu bener-bener I nyari. mean, kalau kalau resepi misalnya kayak kangen banget makan belado apanya apa gitu, you can make belado terus lo bisa kayak ngeracik gitu kan, tapi kan kalau ciki-cikian nggak bisa. Suruh nyari pabrik di Indo, coba ngeracik sendiri lu jualan. Keripik. Itu sih asli, gue sampai search flour cracker Marks and Spencer lu. Teman-teman kalau ada yang tahu please ya, kalau yang tahun 90-an gitu lahirnya biasa sama kayak gue pasti tahu deh. Bahasa Inggrisnya apa? Bukan keripik bunga kan? I think it's flour crackers. Oh, beneran flour crackers. I think so. Ada bumbunya nggak? Apa polos gitu? Bumbunya asam-asam gitu, udah enak banget nih. Gue nggak tahu kenapa itu discontinue. Atau mungkin ada di London kali. Lu Google-nya di mana? Bukan aja Max and Gue Spencer. Google, udah tapi nggak nemu. Set. Sorry. Gue malah pas gue ke London gue malah lupa dan gue nggak nyari. Gue malah gue sibuk di Borough Market, gue ke pasar-pasar. Nih ya teman-teman, gue kalau ngelihat instastorynya Nick ke pasar kayak yang enak banget sumpah. Lu 5 menit ke sana. Oh, bukan ke bukan di pecel lele. Maksudnya kalau makan sih. Deket, lu harus main ke sini lah. Iya, I will. Begitu corona selesai, ini corona ini ngebuat gue sadar kayak kenapa gue dari kemarin nggak kemana-mana ya gitu. Jadi begitu corona kelar, gue mau mumpung masih single kan gue belum punya anak nih. Jadi gue masih bebas Beda tuh, kemana-mana. itu single sama belum punya anak. Berarti single nggak sih itu? Beda. Hey. Hey. Gue single dan gak punya anak ya. Jadi gue mau tinggal di mana-mana gitu. I think it's my new goal. Kayak before I get married, gue mau tinggal di mana, terus gue kayak mau bikin culinary adventure gitu. Kesini lah. Makan aja sini Iya, ya. I will. I will stay a month di sana. Pasti bakal mau kan turis, ke setiap negara perlu turis nih. Jadi pas dibuka bakal langsung, yuk masuk. Please ajak gue makan-makan ya. Pastilah. Ke pasar. Tapi itu cuma hari Yes, Sabtu. Berarti lu cuma bisa ke pasar 4 kali dong. iya ya. Nggak apa-apa lah. Atau stay longer ya. Doain banyak rezeki ya, biar bisa ke sana. Amin, pastilah. Thank you banget ya. Thank you. Putri itu sebenarnya dari mana? Karena gue dari kemarin, kita udah kenal berapa tahun, gue nggak tahu lu orang apa. Iya, gue orang macem-macem lah itu pokoknya. Kalau when it comes to food, gue terinfluence banget sama my Sulawesi side of the family. Tapi when it comes to wellness, gue selalu minum jamu itu dari my Jawa side of the family. Kayak wajib rutin parah gitu. Gue jadi pengen minum jamu juga. Sini mahal. Jadi gue mahal ya? Pasti ya. Satu botol $20. Oh my God. Tapi kayak 2 liter, kayak terus cepet basi. Gue nggak bisa minum kok. Terus dikit-dikit. Bikin. Ntar I will send you my grandma's recipe ya. So you can make. Oh. Thank you banget ya. Thank you, Nick.